Jujur secara persentase tentu nggak sebesar sponsorship ataupun tiket pertandingan. Tapi sekedar untuk memenuhi sedikit operasional tim atau operasional store ini sendiri itu masih bisa untuk itu. Kebanggaan dan rasa cinta terhadap tim sepak bola tak dapat dipungkiri ikut membentuk karakteristik seorang supporter sepak bola. Umumnya mereka akan bangga mengenakan pernak-pernik atau merchandise tim kesayangan. Bahkan saat menyaksikan tim kesayangannya bertanding, mereka akan menggunakan jersey tim. Beberapa klub bahkan menyediakan official store untuk memudahkan para fans membeli merchandise tim kesayangannya. Kehadiran official store ini tentunya untuk menyuguhkan barang-barang asli milik klub agar dapat dimiliki oleh para fans. Meski demikian, belum semua klub yang ada di Indonesia memiliki official store untuk memenuhi kebutuhan para supporternya. Lantas, seberapa besar pengaruh adanya official store terhadap pendapatan dari klub itu sendiri? Untuk itu, mari kita ulas. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Sepak bola jadi olahraga yang digemari masyarakat Indonesia termasuk di Jakarta. Persija Jakarta jadi contoh besar fanatisme supporter tanah air. Sebagai salah satu klub legendaris di Indonesia, Persija punya basis fans yang besar. Fanatisme pendukung Macan Kemayoran pun tak perlu diragukan lagi. Selain Persija, Dewa United yang sekarang berbasis di Banten juga membangun official store untuk memperkenalkan merchandise-nya kepada supporter. Keputusan manajemen klub untuk mendirikan official store ini sendiri tak lain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan supporter terkait merchandise klub kesayangannya. Ya, Persija Store kan berdiri sejak 2019. Dasarnya tentu sebagai wadah atau jembatan untuk memfasilitasi fanatisme dari Jackmania. Kita tahu sendiri fanatisme Jackmania besar ya, salah satu supporter terbesar di Indonesia. Jadi sebagai klub, ya kita harus mewadahi itu. Caranya apa? Dengan menyiapkan ya merchandise atau jersey yang dipakai pemain. Tentu suatu kebanggaan kan kalau supporter memakai apa yang dipakai oleh pemain idolanya. Jadi dasarnya tentu itu. Dan sampai sekarang kita terus berusaha untuk membesarkan store agar bisa memenuhi fanatisme dari supporter itu. Background kita membuat Dewa United Store itu memang kita udah berkomitmen dari awal. Dewa itu berdiri, store ini udah jalan juga. Jadi kita mau inline dari awal Dewa itu mulai ada. Ya, store itu juga ada, jadi kita jalan bareng. Dimana kalau misalkan klub itu pasti ada supporter kan. Nah itu kita yang provide semua merchandise yang mereka perlukan. Ya, jadi kita tuh punya sebutan untuk fans kita, loyal fans kita, namanya Anak Dewa. Segala merchandise dari divisi kita ada e-sports, ada FC, ada basket, kita provide semua. Ketersediaan merchandise di official store jelas memudahkan fans untuk membeli pernak-pernik dari klub kesayangannya, mulai dari jersey, t-shirt, hingga aksesoris lainnya. Namun tentunya jersey jadi item yang paling diminati para supporter, lantaran bisa digunakan untuk menonton tim kesayangannya bertanding atau dalam kegiatan sehari-hari. Merchandise paling banyak dibeli dari supporter itu tentu jersey, kedua t-shirt, dua itu paling besar. Jersey pemain dan supporter version pasti dicari. Kalau dibilang paling laku, agak kalau dibilang sekarang sih semuanya laku sih Kak. Jadi setiap jersey, t-shirt mereka tuh punya penggemar sendiri. Jadi FC punya penggemarnya sendiri, mereka lebih senang jersey, atau basket lebih senang jersey-nya mereka. Jadi dibilang yang paling laku tuh kalau saya bilang sih semuanya laku. Untuk saat ini dari Anak Dewa itu lebih ke jersey aja sih Mbak. Request dari jersey ini cukup banyak, jadi kita restock jersey terus aja sih. Jersey itu kita banyak banget request. Di luar jersey dan t-shirt, masih banyak aksesoris lain yang disediakan official store, seperti topi, tas, hingga tumbler. Item-item yang dijual di official store sendiri kerap kali merupakan permintaan fans. Bahkan desain yang dijual juga tak lepas dari campur tangan supporter. Tentu ada dua sumber, pertama dari internal Persija Store. Ini kan ada aparel kita sama juara, dari juara juga membuat, dari rekan Persija Store juga pasti ada. Kalau inspirasi, sebenarnya sering dapat masukan juga dari Jackmania, dari supporter. Jadi ya inspirasi desain tentu ada yang dari internal dan eksternal. Pastinya banyak. Kita soalnya setiap tahun itu kita pasti ngeluarin
barang-barang baru, kita inovasi barang-barang baru lagi, kita research and develop apa sih yang kira-kira yang dimauin sama anak-anak Dewa gitu. Jadi kita memanjakan keperluan mereka sih sebenarnya. Meski bertujuan untuk memanjakan supporter, sayangnya belum ada official store klub yang dibuka di stadion. Hal ini disebabkan belum banyak tim yang mempunyai rumah sendiri. Akan tetapi, baik Persija maupun Dewa United tentunya bermimpi membuka official store mereka di stadion agar bisa menjangkau para fans yang datang menonton pertandingan. Dan tentunya harapan ini sejalan dengan keinginan klub untuk mempunyai stadion sendiri di masa depan. Soal itu sudah ada pembahasan karena yang home Persija kan di JIS. JIS itu sudah ada omongan akan memberikan space untuk area komersial Persija. Salah satu area komersial bakal diisi store, cuman detailnya seperti apa itu masih harus ditunggu lagi. Karena sampai sekarang masih belum fix lokasinya atau SOP-nya gimana, jadi masih dalam proses soal itu. Tapi keinginan ada pasti. Nah, itu berkaitan tadi soal space seperti apa sama SOP-nya masih belum pasti. Jadi kita tunggu aja. Sudah ada rencana sudah. Pastinya ke depannya. Jadi kita juga punya impian banyak ya ke depannya. Dimana yang saya bilang tadi dari awal, kita emang sudah berkomitmen untuk jalan bareng dengan divisi-divisi ini. Ya nggak menutup kemungkinan kalau emang seandainya nanti kita ada stadion atau kita punya arena sendiri, ya kita pasti provide store juga di situ. Sayangnya meski sudah memiliki fans loyal, ternyata pendapatan dari official store tak banyak membantu perekonomian klub. Penjualan merchandise ini agaknya hanya menutupi sedikit pengeluaran tim dan jelas masih kalah jauh dari pendapatan sponsor. Jujur secara persentase tentu nggak sebesar sponsorship ataupun tiket pertandingan, tapi sekedar untuk memenuhi sedikit operasional tim atau operasional store ini sendiri itu masih bisa untuk itu. Tapi ya beberapa tim Liga 1 juga mungkin kondisinya nggak jauh beda kayak Persija ya. Jadi harus kita kembangkan lagi bagaimana caranya store bisa berkontribusi lebih besar untuk finance suatu klub. Iya, ini dibutuhkan kesadaran juga sih. Kesadaran pada para supporter bahwa dukungan mereka ini juga harus diperlihatkan dengan membeli jersey-jersey original. Karena dengan mereka beli jersey original ini kan tentu akan membantu pihak klub untuk lebih memiliki kesehatan keuangan ya, finansial. Karena kalau kita lihat di negara-negara Eropa ini penjualan merchandise klub-klub kan ini sangat menolong sekali buat pemasukan klub. Tapi memang permasalahannya adalah di kita ini terlalu bebas ya. Jersey KW beredar di mana-mana, bahkan di online store, di pasar-pasar tradisional itu biasa bebas. Beda di negara-negara lain ya. Saya sempat liputan Piala Dunia waktu 2022 itu. Saya tidak lihat satupun jersey KW ada beredar di pasar-pasar. Bahkan mereka tidak berani, para penjual kalau ada yang tanya apakah jual jersey KW, mereka nggak berani. Karena kalau ketahuan ini hukumannya berat. Ini yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah kita ya, bahwa peredaran jersey KW ini harus diilegalkan, dan memang sudah ilegal, tapi penerapan hukumannya ini yang masih belum maksimal. Di luar itu, banyak tersebarnya merchandise KW tentu ikut mempengaruhi penjualan official store club. Meski demikian, pihak manajemen tentu memutar otak untuk mengatasi masalah ini agar tak kalah saing dari produk-produk bajakan di luar sana. Supporter Indonesia ini bisa dibilang fanatik ya, dan fanatiknya itu terlihat bahwa mereka ini selalu tertarik untuk bisa mendapatkan merchandise-nya, baik itu merchandise klub-klub Eropa atau klub-klub lokal ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bahwa daya belinya ini tidak terlalu kuat di Indonesia, sehingga kebanyakan dari supporter kita mencari yang murah. Efeknya mereka belinya bukan beli yang original, sehingga banyak sekali yang menyasar jersey KW ini yang kita bisa lihat di mana-mana jersey KW bisa beredar bebas, dan ini juga tak lepas dari peraturan ya, bahwa jersey KW itu bisa dijual bebas seolah-olah tanpa pengawasan ya, dan efeknya ya ini akan mempengaruhi
pendapatan dari klub-klub yang mengorbitkan jersey itu. Iya, masalahnya jersey original tuh mahal gitu. Dan ada produk KW yang harganya jauh gitu. Bahkan selisihnya bisa 1:5 ya. Ini yang jadi masalah. Dan kalau kita lihat kan jersey-jersey klub-klub Indonesia sebetulnya udah produk-produk lokal nih. Harusnya dengan produk lokal itu ini bisa menekan harga beli ya, harga jual lah maksudnya. Sehingga para supporter juga mau beli gitu. Sekarang kita bisa lihat beberapa klub yang pakai jersey lokal saat harga jualnya juga tinggi banget gitu loh. Masih jauh dibanding jersey-jersey KW ini, tentu yang harus diperhatikan oleh klub-klub lokal kita ya. Atau bisa jadi mereka punya strategi bagaimana caranya, ada yang replika, ada yang player issue, ada juga yang supporter issue yang harganya mungkin mendekati dengan jersey-jersey KW, sehingga penjualan jersey KW ini bisa ditekan ya, dan penjualan jersey-jersey original bisa lebih banyak dibeli oleh masyarakat. Ya, balik lagi permasalahan klasik. Sebenarnya ini permasalahan yang dialami oleh produsen-produsen baju ya. Tapi kita sebenarnya fokusnya bagi mereka kan para konsumen yang membeli jersey KW mungkin karena harganya. Dan kita sendiri cari solusinya itu membuat jersey Persija supporter version yang harganya menjangkau. Jadi asumsi kita dengan kita menyiapkan jersey supporter version itu bisa menjadi solusi daripada The Jack beli yang KW, mendingan yang beli yang jersey asli aja, yang original supporter version dengan harga yang lebih di bawah yang jersey pemain. Beberapa skema pernah dilakuin. Cuman sebenarnya kalau ini yang store dari Jackmania kan, sebenarnya kita justru malah mendukung dari mereka itu. Kita ada jersey juga kita sebar ke sana. Kalau mereka bikin desain sendiri untuk t-shirt, lebih ke t-shirt kan kalau mereka produksi, kita justru mendukung karena itu justru meramaikan fanatisme dari Jackmania itu sendiri. Besarnya fanatisme Jackmania ternyata ikut mempengaruhi penjualan store Persija. Tak hanya Persija, sebenarnya animo sepak bola di Indonesia sendiri terbilang cukup besar. Namun belum semua tim sepak bola di Indonesia punya official store-nya sendiri. Lantas apakah basis fans yang besar mempengaruhi penjualan official store suatu klub? Mempengaruhi, tentu jelas mempengaruhi karena basis sport kita kan besar. Kemudian juga karena basis supporter besar, antusiasme besar itu menular ke yang tadinya nggak cinta Persija misalnya, atau bukan fans yang setiap hari ke tribun saat home, melihat jersey Persija dia suka, banyak juga. Beberapa orang luar Indonesia juga setiap datang sini pasti ada aja satu bulan ada berapa orang asing yang beli jersey atau merchandise lainnya, itu pasti ada. Ini langkah tepat karena sebuah klub kan ini ada beberapa segmen ya, artinya pemasukan mereka itu bukan hanya dari subsidi operator liga, ini hak siar dan segala macam ya. Kemudian juga ada pemasukan dari penjualan tiket, dan satu lagi adalah dari penjualan merchandise. Nah, inilah yang harus betul-betul dimaksimalkan oleh klub, apalagi klub-klub yang punya basic massa luar biasa ya, seperti Persija, Arema, kemudian juga Persebaya, Persib Bandung ya. Dan mereka juga sudah melakukan itu, pemaksimalan penjualan jersey dengan membuka official store. Kita lihat beberapa official store ini kan rame juga ya, dikunjungi oleh para supporter. Beberapa klub yang seperti saya sebutkan tadi ya, Persib, Bali United ya, ini sudah mulai memaksimalkan hal tersebut. Tapi sekarang memang perlu lebih diintensifkan lagi, bahwa mereka perlu mendekati kelompok-kelompok supporter untuk bisa mengedukasi mereka bahwa mereka harus mencintai klub dengan cara membeli jersey-jersey original, tidak lagi membeli jersey-jersey KW. Sehingga dengan begitu, kalau kesadaran itu terbentuk dan kedekatan antara pihak
klub dan kelompok supporter semakin erat, bukan tidak mungkin penjualan tentu akan lebih meningkat. Ini tentu yang akan membantu keuangan klub. Sejalan dengan keinginan klub untuk memenuhi kebutuhan fans terhadap merchandise, tentunya ada harapan yang besar terhadap official store yang mereka miliki. Selain untuk membantu perekonomian klub, tentunya mereka berharap dapat terus menambah koleksi merchandise di official store dan selalu bisa memenuhi kebutuhan para supporter. Kedepannya tentu makin besar, koleksi merchandise makin banyak untuk para supporter. Jadi pengen tuh sebenarnya saat supporter datang ke stadion itu make barang-barang dari Persija Store, entah topinya, entah t-shirtnya, atau emang jersey yang mereka pakai. Itu makin besar, makin banyak koleksi, dan store bukan cuma buat jualan doang, tapi bisa buat aktivitas lainnya, buat Jackmania. Itu sih harapannya. Rencana terdekat sih yang udah pasti kita akan menambah inovasi baru lagi dari segi merchandise. Kita juga akan memberikan banyak pilihan lagi di merchandising Dewa United overall, dari e-sport, FC dan basket, dan juga ke depannya yang pasti kita lebih maju sih, karena emang kita lagi menyebarkan cabang-cabang kita di luar sana. Pasti lebih besar lagi, lebih banyak lagi merchandise-nya, dan juga yang kita harapkan juga prestasi dari tiap divisi, karena di mana itu divisi berprestasi, pasti merchandise juga pasti berprestasi juga. Hal ini tentunya menjadi harapan semua klub yang memiliki official store. Dengan inovasi terbaru setiap tahunnya, manajemen klub ingin melihat para supporter menggunakan barang-barang yang mereka sediakan di store. Alasan utama klub-klub di Indonesia mendirikan official store adalah untuk memenuhi kebutuhan para supporternya. Namun kita harapkan langkah ini juga bisa membuat klub-klub tersebut memiliki sumber pendapatan baru agar bisa terus eksis hingga bertahun-tahun ke depan. Saya Taufik, sampai jumpa di episode berikutnya.